Suivo. Halo Gunawan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os, dan kita ketemu lagi kita ketemu lagi di segmen Sepekan Arsenal ya, segmen dimana saya merangkum berita-berita Arsenal sama sepekan terakhir dengan harapan teman-teman bisa selalu update dengan berita-berita Arsenal tanpa perlu cari beritanya ke sana kemari. Saya juga saat ini sedang mengejar 1000 subscriber ya. Jadi buat teman-teman yang di sini baru pertama kali hadir, perkenalkan dulu, channel saya adalah fans channel Arsenal. Jadi kalau teman-teman ngefans dengan Arsenal atau suka dengan konten-konten sepak bola semacam ini, boleh di like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya, jadi setiap kali saya upload teman-teman dapat informasi dari YouTube. Saya juga ada membership bagi teman-teman yang ingin mendukung channel ini secara finansial ya. Oke, tidak berlama-lama kita langsung masuk ya di pemberitaan pertama kita. Seperti biasa kita untuk berita pertama selalu dibuka dengan hasil pertandingan ya di akhir pekan lalu. Sebentar, ini saya lupa diupdate tanggalnya. Oke, kita tanggalnya ini saat ini adalah tanggal 23. Ini untuk tayang tanggal 23. Oke. Ya, jadi berita pertama ini adalah berita pertandingan pekan lalu ya, untuk IPL pekan ke-29 ya, di mana kita berhasil mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Ya, jadi memperkuat London is Red ya. Cuman saya ada beberapa kritisi ya untuk pertandingan ini, dimana sekali lagi sebenarnya kalau menurut saya pribadi lini serang kita eh, masih tumpul ya, jadi masih belum lini serang kita masih belum menunjukkan kemampuannya lah ya. Dimana gol 1-0 ini Merino ini dari sepak pojok ya, dan kalau mau dibilang juga agak-agak hoki ya, karena ya dari sepak pojok lalu Merino berhasil melakukan kontak dengan bola, dan sebenarnya kalau dibilang mengarahkan juga kayaknya nggak terlalu mengarahkan lah ya. Bisa memantul lalu ke arah gawangnya Chelsea gitu. Jadi kalau mau saya bilang mungkin keberuntungan itu ada ya di gol itu gitu. Jadi ya dari sepak pojok, dan skema sepak pojoknya agak berbeda ya. Biasanya dari tiang jauh lalu merangsek ke tiang dekat. Kali ini semua pemain berkumpul di tiang dekat, jadi membuat kacau di tiang dekat gitu. Ya, memang itulah tujuan dari set piece Arsenal. Kalau dari sepak pojok itu bagaimana membuat kekacauan sebisa mungkin di dalam kotak penalti gitu ya. Nah, dari lini pertahanan kalau menurut saya sudah sangat solid ya. Sampai saya ada baca fans Chelsea yang merasa bahwa Arsenal ini parkir bus kemarin gitu ya. Saking solidnya pertahanan kita ini, Saliba dan Gabriel, sehingga dikira kita parkir bus. Padahal kita mainnya terbuka banget loh ya. Kalau menurut saya pribadi terbuka banget, sehingga bahkan Chelsea ini bisa membuat beberapa tendangan ke arah gawang juga yang menurut saya eh, ya cukup terbuka lah, artinya Arsenal permainannya kita nggak parkir bus gitu. Tapi karena saking solidnya nih Saliba dan Gabriel, jadi seolah-olah kayaknya kita parkir bus gitu ya. Jadi ya intinya sih dari saya ini lini serang masih harus ada ya, bukan, kalau menurut saya mungkin bukan perbaikan lah ya, masih harus diasah gitu ya. Jadi ini karena sudah mulai kelihatan tapi belum, ya kalau mau dibilang belum sampai lah gitu ya. Tapi udah mulai arahnya, seperti kayak arahnya saya udah mulai ngelihat lah Arteta ini dengan tim yang ada sekarang ini mau kemana. Tapi ketajamannya ini belum sampai, jadi masih harus diasah gitu ya. Ya itu, jadi untuk hasil pertandingan kemarin, dan ini kita lanjut untuk International Week ini ya. Dan kita buka dulu dengan kabar buruk International Week kita kali ini.
Calafiori cedera ya, ini di timnas Italia, di mana Italia ini kalah dari Jerman ya 1-2 gitu. Ya di mana ini di menit-menit akhir lagi. Jadi pertandingan udah mau selesai, Calafiori ini terjatuh dengan posisi yang tidak bagus ya, dan akhirnya keluar dari pertandingan ini dengan agak tertatih-tatih, jadi agak terpincang-pincang. Ya, ini kabarnya saat ini lagi sedang diperiksa lebih lanjut. Calafiori sendiri juga udah dipulangkan ke Arsenal ya. Jadi dalam perjalanan pulang ke Arsenal. Nah, ini jadi aduh, padahal permainannya udah lumayan ya Calafiori ini di menit-menit akhir malah justru terjatuh dengan tidak baik, karena ini kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu, saya lupa pertandingan mana, jatuhnya mirip kayak begini dan dia harus absen sekitar sebulan ya. Jadi kabar buruk lagi ya dari sisi apa namanya, dari sisi cedera. Semoga lekas sembuh lah ya Calafiori. Berikutnya ini pemain lain yang juga ya menurut saya pantas kita masukkan di berita kali ini ya. Ini Mikel Merino yang menjadi penyelamat Spanyol. Kalau tadi Calafiori cedera di menit-menit akhir, ini Merino mencetak gol di menit-menit akhir ya. Apakah ini menandakan dia semakin nyaman untuk mencetak gol? Semoga ya, karena kita saat ini butuh lah untuk sisi penyerang. Semoga Merino ini yang ya memang beberapa kali dipercaya sebagai starter di central forwardnya Arsenal ini, ya semoga memang dia bisa semakin tajam sehingga bisa semakin mencetak gol ya. Jadi ini masuk dari bangku cadangan ya ini Merino, lalu ya mencetak gol beberapa menit kemudian langsung ya di menit 90 plus 3 kalau nggak salah. Nah, menyelamatkan Spanyol dengan hasil 2-2 melawan Belanda ya. Ya ini ya semoga lah Merino juga kita di berapa 8 atau 9 pertandingan terakhir lah nanti ya IPL plus juga Champions League ya, ini bisa menjadi jawaban juga lah untuk kurangnya pemain lini serang kita, karena ya ini lagi masalah cedera ya. Oke, itu ya dari berita para pemain kita yang bermain di jeda internasional ini. Sebenarnya ada beberapa pemain lain yang main, cuman kalau menurut saya dua ini yang kita masukin berita aja ya, karena ya ini menunjukkan masalah dan solusi gitu ya. Satu masalah Calafiori cedera, nah ini Merino menunjukkan bahwa dia semakin tajam gitu ya. Next, untuk berita selanjutnya kita akan masuk ke ke gosip transfer ya. Jadi ini kita gosip transfer udah mulai ramai. Nah, ini dikabarkan ini Miles Lewis Kelly dan Ethan Nwaneri ini mengubah rencana transfer Arsenal gitu. Tapi yang saya lihat ini pemberitaannya kok jadi berita negatif gitu ya, bahwa Ethan Nwaneri dan Miles Lewis Kelly ini yang naik ya saat ini, jadi lagi naik daun dan menunjukkan kemampuan mereka ya. Miles Lewis Kelly bahkan ini juga dipanggil ke timnas Inggris ya untuk pertama kalinya. Ini kok jadi pemberitanya negatif, yang menurut saya jadi agak kurang setuju pemberitaan negatif tentang Miles Lewis Kelly dan Nwaneri ini mengubah rencana transfer Arsenal tuh. Jadi kayak kesannya nanti kita nggak beli pemain lagi, ini jadinya makin berhemat, ini kan pelit gitu. Menurut saya nggak seperti itu gitu kan, bahwa Miles Lewis Kelly dan Ethan Nwaneri saat ini menjadi pemain akademi yang berkembang, itu kan ya jangan kita lalu beli pemain yang menghambat perkembangan mereka dong, yang menghambat alur mereka di menjadi pemain utama Arsenal gitu ya. Jadi ya bahwa mereka menjadi penghemat bagi Arsenal, menurut saya itu adalah berita bagus gitu, karena mereka ini jadi pemain yang ya kita butuhkan dan bisa memberi dampak gitu kan.
Jadi jangan diambil negatifnya jadi kayak seolah-olah ini jadi uangnya dihemat-hemat nggak untuk beli pemain, nggak seperti itu gitu kan. Justru kita saat ini juga artinya dengan kita menghemat untuk posisinya Miles Lewis Kelly dan Ethan Nwaneri ini, artinya kita bisa mencari pemain yang lebih berkualitas untuk posisi-posisi lain gitu kan. Untuk goalkeeper kita masih belum punya goalkeeper cadangan. Lalu untuk lini tengah kita juga ya ini masih tipis sekali kondisinya gitu kan. Lini serang lah ini kan sekali lagi yang kondisinya kita perlu perbaikan juga gitu ya. Nah ini jadi hal yang menurut saya kita perlu syukuri justru ya, jangan diambil berita negatifnya. Ya ini berita pertama kita untuk masalah transfer ya. Berikutnya ini juga untuk gosip transfer ya, dimana ini kabarnya Al Nassr nih siap bayar mahal untuk Gabriel Magalhaes, dan bahkan kabarnya siap untuk memberikan gaji 20 juta pound sterling dalam setahun, yang artinya ini adalah 3 kali lipat dari gaji yang dia dapat di Arsenal sekarang gitu ya. Untuk Arsenal sendiri kayaknya kalau untuk menyamai gaji yang diberikan oleh Al Nassr ini kayaknya sih ya susah lah ya. Cuman dari saya ya ini masalah gengsi aja gitu kan. Kalau ke Liga Arab artinya udah mau pensiun lah gitu, artinya udah selesai gitu. Nah, Gabriel sendiri ketika ditanya ini tentang rumor Al Nassr ini ya, dia bilang dalam satu titik saya ingin sih main ke Liga Arab untuk untuk menutup karir, bukan untuk menutup karir sih jawaban dia, tapi intinya bahwa ya di satu titik nanti pengen main di Liga Arab tapi bukan sekarang gitu ya. Nah ini menurut saya dia masih di level teratas untuk bisa mencari prestasi di Eropa ya. Kalau menurut saya belum saatnya untuk cari uang pensiun di Arab sih. Cuman ya kita lihat perkembangannya, tapi kalau dari saya kayaknya sih nggak akan ke Arab lah ya untuk dalam waktu dekat ini, Gabriel gitu. Jadi apalagi dengan jawaban dia tadi ya bahwa ya suatu saat nanti tapi bukan sekarang gitu. Dan ya ini Liga Arab ini juga lagi flexing lagi nih ya untuk masalah duit. Jadi bukan hanya Arsenal sih, beberapa klub lain juga mulai didekati ya untuk pemain-pemainnya untuk dibeli lah gitu. Nah ini ya, jadi ya ini untuk Gabriel. Lalu berikutnya, nah ini untuk Saka ya, dimana Arsenal ini sedang mempersiapkan negosiasi kontrak baru untuk Saka. Dan ini bukan hanya Saka sih untuk yang sedang dicoba untuk perpanjang negosiasi kontraknya ya. Jadi selain Saka ini kita juga ada Miles Lewis Kelly, lalu Ethan Nwaneri, Saliba, dan Gabriel Magalhaes, lalu juga Trossard ya. Jadi ini pemain-pemain yang sedang dikejar untuk pembaharuan kontrak. Ini terutama kalau menurut saya mungkin yang paling mepet saat ini adalah Trossard ya. Ya ini jadi kenapa kita melakukan negosiasi kontrak semacam ini, padahal kontrak para pemain yang tadi saya sebutkan ini ya masih agak panjang-panjang ya, kecuali Trossard ya masih punya ya sekitar 2 tahun. Ya ini untuk mencegah agar kita pemain-pemain kita ini nggak dicolong lah oleh klub lain gitu ya. Jadi dengan negosiasi kontrak yang dimana kontraknya ini masih panjang gitu ya, pertama juga memberi hadiah kepada para pemain ini bahwa mereka memang bermain dengan sangat baik sehingga mereka pantas mendapatkan kenaikan gaji. Kedua juga ini untuk mencegah agar jangan sampai kontraknya ini terlalu mepet sehingga para pemain ini lalu bisa menghabiskan kontrak ini untuk lalu pindah ke klub lain secara gratis gitu kan, atau memaksa pindah klub dengan kontrak yang sudah mepet, dimana akhirnya kita jualnya dengan murah gitu kan. Nah ini jadi untuk menjaga hal-hal seperti itu, makanya Arsenal ini ya mengambil inisiatif untuk negosiasi kontrak ini jauh-jauh hari gitu kan. Ya kita bisa lihat lah di Liverpool ya, di mana mereka saat ini lagi masalah juga kan untuk negosiasi kontrak karena terlalu mepet gitu. Udah mau habis kontraknya baru negosiasi perpanjangan kontrak ya. Bisa kita lihat
kayak di sana tuh ada Trent Alexander-Arnold, Mohamed Salah dan Virgil van Dijk yang kontraknya akhir musim ini akan habis, tapi sampai saat ini negosiasinya masih masih mengalami jalan buntu gitu kan. Nah, ini yang berusaha dihindari oleh Arsenal dengan negosiasi kontrak dari jauh-jauh hari gitu ya. Nah, ini kita harapkan sih untuk Saka juga ya tetap stay ya sebagai sebagai apa ya? Sebagai wajah dari Arsenal saat ini ya. Dan kita harapkan juga Saka bisa membawa kita ya ke kemenangan-kemenangan, membawa kita kepada trofi-trofi yang bagus, trofi-trofi besar lah ya. Dan ini juga ada update tadi untuk Saka ya, diharapkan sih April ini udah bisa, jadi harapannya sih sebelum pertandingan Real Madrid ya udah bisa turun gitu ya. Ya kita tunggulah ini ya untuk Saka ya. Next untuk berita selanjutnya, nah ini dari wawancara, bukan wawancara sih, tanya jawab ya. David Ornstein ini melakukan sesi tanya jawab, dan ini kita kan kemarin sempat ada satu gosip di mana kabarnya Arsenal ini akan merekrut Martin Zubimendi dan Bruno Guimaraes ya. Jadi ini satu kabar yang ditanyakan juga para fans Arsenal kepada David Ornstein di sesi tanya jawab ini, dan Ornstein ini menjawab bahwa kayaknya sih cuman salah satu aja, Zubimendi atau Guimaraes, nggak bakal beli dua-duanya. Dan ini ya Ornstein sendiri bilang bahwa apa ya, untuk beli salah satu ini bukan berdasarkan pemberitaan atau berdasarkan sumber-sumber yang valid gitu ya. Dia mengatakan bahwa ini lebih dari feelingnya dia, jadi dari feelingnya Ornstein bahwa Arsenal sih kalau mau beli nih kayaknya salah satu, bukan dua-duanya gitu ya. Karena nanti kalau dua-duanya, ya kalau menurut saya juga mau dimainin di mana, karena ini dua-duanya ini pemain inti gitu kan ya, jadi bukan pemain pelapis gitu. Nah ini jadi satu hal yang dari Ornstein kayaknya bakal salah satu aja. Dan kalau dari saya pribadi gitu ya, kayaknya ngelihat memang saat ini lebih condong ke Zubimendi, karena Guimaraes juga kan baru dibeli. Kita sebenarnya waktu itu juga pengen beli Guimaraes ya, tapi tidak melakukan pendekatan yang menurut saya konkret ya terhadap Guimaraes, lalu akhirnya disapu dulu sama Newcastle, dan sekarang udah bermain di Newcastle. Dan saya rasa dengan permainan dia kemarin pada saat melawan Liverpool ya di final Piala Carabao, ya ini Guimaraes saya rasa juga nggak bakal dilepas lah oleh Newcastle, apalagi dengan harapan Newcastle ini juga ingin bisa merangsek ke top 4 ya. Saya rasa mereka nggak akan menjual ke tim yang mereka akan anggap sebagai saingan langsung gitu. Jadi ya dari saya pribadi juga, saya juga setuju sih sama Ornstein bahwa kayaknya bakal salah satu aja ya, nggak bakal dua-duanya gitu untuk Zubimendi atau Guimaraes di posisi defensive midfield ini gitu ya. Ya, next masih dari sesi tanya jawabnya David Ornstein ya, dimana Ornstein ditanya benar nggak sih nih Arsenal punya dana 300 juta pound sterling gitu. Nah ini Ornstein sih menjawab dengan diplomatis ya, dia bilang ya intinya sih Arsenal tuh musim kemarin itu keuangannya bagus ya, kita meraih pemasukan yang lumayan bagus gitu, dan tidak melakukan pembelian pemain di jendela transfer musim dingin kemarin, lalu juga di jendela transfer musim panas pembeliannya nggak terlalu jor-joran. Jadi dari Ornstein mengatakan bahwa ya Arsenal sih untuk bergerak di jendela transfer musim panas besok ini ruangnya sangat-sangat luas gitu, jadi pergerakannya sangat santai untuk di jendela transfer musim panas besok ya. Untuk angka yang pasti ya nggak tahu gitu kan, karena yang tahu pasti angkanya ini ya orang di dalam Arsenal, dan saya rasa juga Arsenal nggak bakal koar-koar duitnya ada berapa gitu kan, karena kalau koar-koar ya nanti kan jadi dipakai oleh negosiator dari tim yang kita targetkan ini untuk ya mereka lalu tembak harga gitu kan. Jadi ya saya rasa ini ya 300 juta ini mungkin lebih ke harapan fans ya,
Jadi lebih ke harapan fans, bukan realitanya bahwa kita ada dana 300 juta. Dan ya untuk tahu pastinya dana transfer kita besok berapa, ya tinggal kita lihat aja nanti di akhir Agustus itu berapa pemain yang kita beli dan itu dengan dana berapa. Hanya itu yang bisa kita lakukan ya, karena nggak mungkin lah Arsenal koar-koar dengan dana transfer mereka ada berapa ya. Itu sih, jadi ya, tapi harapannya memang dengan apa yang kita lakukan di jendela transfer kemarin ya, ini Arsenal harus tampil jor-joran di jendela transfer musim panas besok gitu ya. Ya ini yang kita tunggu bagaimana nanti hasilnya, ya kita lihatlah nanti di jendela transfer ya. Ya itu aja sih teman-teman ya, jadi pemberitaan kita untuk pekan ini nggak terlalu banyak, kebanyakan gosip-gosip ya. Jadi kalau teman-teman mungkin saya ada yang kelewatan, boleh tulis di kolom komentar ya beritanya pekan ini, atau mungkin teman-teman ada pendapat tentang tentang pemberitaan tadi. Kalau ada pendapat silakan boleh tulis di kolom komentar. Ya itu aja sih dari saya untuk saat ini. Terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Terima kasih yang udah like, share, dan subscribe. Terima kasih juga untuk para member kita ya. Itu aja dari saya. Sampai jumpa di video kita berikutnya.